Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saat ini saya kuliah di PPA Trisakti dan saya akan melakukan analisis saham PT Aneka Tambang TBK untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Sebelumnya, segala tulisan dan video analisis ini tidak dimaksud sebagai suatu rekomendasi atau anjuran untuk ikut membeli atau menjual suatu instrumen investasi. Setiap keputusan investasi menjadi tanggung jawab pihak investor. Pertama, saya memperkenalkan profil PT Aneka Tambang. PT Antam merupakan perusahaan BUMN di bidang pertambangan, terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi kepada ekspor. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Kepemilikan saham PT Antam sendiri dimiliki oleh PT Indonesia Saham Aluminium Persero sebesar 65% dan 35% dimiliki oleh masyarakat. Harga saham Antam per lembar untuk hari ini sebesar Rp2.470, mengalami penurunan sebesar Rp20 dibandingkan kemarin, yaitu Rp2.490. Oke, kita akan melihat laporan laba rugi dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk 2018 sebesar 25, 2019 32 triliun, 2020 sebesar 27 triliun, mengalami penurunan sepertinya karena efek corona ya. Dan 2001 mengalami peningkatan menjadi 38, yang dimana skala perekonomian sudah mulai normal ya. Untuk laba tahun berjalannya 2018 sebesar 1,3 triliun, 2019 mengalami penurunan, 2019 sebesar 972 juta dan 972 miliar, dan 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,2 triliun. Sisa keuangan, di sini kita bisa lihat jumlah asetnya 2018 sampai 2021 tidak mengalami perbedaan cukup jauh. Memang dari 2019 itu mengalami penurunan. Sedangkan untuk return of asset-nya itu mengalami kenaikan 2019 0,61%, 2020 3,71%, 2021 5,66%. Untuk return of average investment-nya 2019 5,2, 2020 7,3, 2021 12,8, dan return of equity 2019 sebesar 1%, 2020 6,18%, dan 2021 8,93%. Jadi 2021 itu semua mulai kenaikan. Selain itu, menurut saya harga saham yang menurut saya baca gitu ya, tidak selain melihat laporan keuangan, tentu kita melihat kebijakan-kebijakan. Salah satunya kebijakan pemerintah dan eksternal. Kebijakan pemerintah yang ada adalah Peraturan Presiden Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada tahun 12 Agustus 2019. Perpres ini menjadi aturan awal yang disebut sebagai payung hukum kendaraan listrik Indonesia, keberpihakan pemerintah kepada battery electric cycle yang akan mengakselerasi penggunaan mobil listrik dan sekaligus memperkuat pabrik baterai nasional yang akan menciptakan ekosistem dan bisnis baru dari hulu ke hilir, dari pertambangan dan smelter yang mulai dibangun solusi hingga perakitan mobil listrik serta bisnis daur ulang baterai. Hal ini tentu akan menaikkan harga nikel. Kenapa? Karena baterai itu sendiri menggunakan nikel. Jadi saya pikir turunan dari Perpres ini banyak dilakukan oleh dari Kementerian Keuangan sendiri, juga peraturan pemerintah yang melakukan tarif lebih murah jika kendaraan menggunakan BEV dibandingkan dengan yang menggunakan mungkin bensin, solar, dan lainnya. Dan Kementerian SDM juga mengeluarkan peraturan yang mendukung program motor listrik, yaitu untuk pembangunan
charging baterai nanti. Selain itu banyak kementerian lainnya yang ikut mendukung percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan selain itu, selain dalam negeri juga dari pihak luar juga menentukan nikel, salah satunya perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga nikel naik sejak tahun 2017 karena kan Rusia ada penghasil nikel terbesar ketiga selain Indonesia dan Filipina. Pasokan dari Rusia mengalami penurunan karena mereka sibuk dengan perang. Persediaan nikel di gudang pantau besar logam London itu mulai penurunan hampir 70% sejak April 2001. Tentu hal ini permintaan dan penawaran kan selalu berbanding lurus ya. Jadi ketika permintaan naik, penawaran tidak ada, tentu harga saham nikel akan mengalami peningkatan. Oleh karenanya, menurut saya secara pribadi, jika kita mau membeli saham PT Antam, tentu ini adalah sesuatu yang prospeknya cukup bagus untuk beberapa tahun ke depan. Mengingat beberapa tahun ke depan kendaraan mobil listrik memang sedang gencar-gencarnya disuarakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi tentu nikel akan dicari loh sama orang banyak. Jadi tentu sahamnya pasti naik insya Allah gitu. Tapi keputusan akhir ada di masing-masing pribadi mau membeli saham Antam ataukah saham yang lain. Saya rasa cukup sekian analisa saham PT Antam dari saya. Mohon maaf sebelumnya karena memang ini pertama kali bagi saya untuk melakukan analisis terhadap saham. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.